Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri lil arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ko awak masih bisa diberi kesehatan oleh Allah sehingga awak bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan Maulid, peringatan Maulid Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya awak sampaikan pada junjungan alam yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Buya yang telah berkenan hadir bersama kita, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus beserta jajarannya, yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kawan-kawan sadonyo yang telah hadir pada malam hari ko. Baiklah, awak tidak akan membaca kata mukadimah, langsung saja kita awali dengan acara dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembukaan protokol yang agak sedang berlangsung. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Hal itu akan disampaikan oleh adik kita Qurratul Aini. Kepada adik kita disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. وما زاد
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada adik kita. Semoga apa yang inyo baca dan awak endangah dapat menjadi amal ibadah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja acara inti kita, yaitu ceramah agama dalam memperingati Maulid Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hal itu akan disampaikan oleh Buya kita. Pada Buya dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Aliyin radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih diberi rahmat dan nikmat. Di antaranya rahmat umur dan rahmat sehat. Juga rahmat iman, rahmat Islam, sehingga dapat kita melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tidak bosan-bosan memanjatkan doa restu kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita bersama. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan Allah. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada malam ini kita datang ke rumah Allah yang mulia ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita peringati? Demi dapat kita tahu sejarah hidup beliau semenjak lahir sampai wafat. Kalau kita tidak tahu sejarah beliau, mana bisa kita mengikuti beliau? Sementara Allah mengatakan, demi sungguh ada pada diri Rasulullah itu ikutan yang baik. Mana bisa kita jadikan beliau ikutan kalau kita tidak tahu sejarah kehidupan beliau. Itulah gunanya kita peringati kelahiran Nabi Muhammad. Saat sekarang ini oranglah banyak menyimpang, tidak mengikuti Rasul lagi. Ada yang mengikuti syaitan, ada yang mengikuti hawa nafsu. Mana yang benar, yang sesuai dengan nafsunya? Itu sekarang kebanyakan. Mana yang memberi manfaat sesuai dengan seleranya, mana yang tidak bermanfaat, yang tak setuju dengan keinginannya. Sudah lupa orang terhadap pedoman yang hakiki. Sementara Allah menjelaskan yang harus diikut itu adalah Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad tidak boleh diikut atau tidak pantas diikut. Nah, sekarang sudah banyak orang mengikuti ya. Kadang-kadang pembesar dunia lebih percaya kepada ungkapan pembesar dunia daripada ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi di zaman-zaman akhir ini. Maka dikembalikan lagi umat
melalui sejarah hidup Rasulullah dari awal, dari lahir sampai mati. Mudah-mudahan umat kembali mengikuti Nabi Muhammad ini. Kemudian kita peringati kelahiran beliau ini agar tumbuh subur kecintaan kita kepada beliau. Sebab yang harus kita utamakan adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Di akhir zaman ini telah berkurang. Rasa cinta kepada Nabi Muhammad itu sudah berkurang. Tandanya berkurang, orang tidak mau lagi diatur dengan sunnah Rasul. Maka dengan kita peringati hari kelahiran beliau, mudah-mudahan tumbuh subur cinta di dalam hati kita. Sehingga apa yang telah beliau perintahkan tidak terasa berat. Sunnah beliau tidak terasa aneh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam satu hadis beliau, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidina al-mahdiyina addu bin nawajis. Selalulah kamu berada di atas sunnahku dan sunnah khalifah-khalifahku Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang mana khalifah itu ar-rasyidin, orang yang dapat, orang yang cerdas. Al-mahdiin, orang yang diberi hidayah oleh Allah. Addu bin nawajid, gigit dengan gerahammu, jangan lepaskan. Di mana saja kita berada, tetap addu bin nawajid, gigit dengan gerahammu sunnah, jangan dilepaskan. Apalagi sekarang orang sudah banyak menentang sunnah. Kadang-kadang fatwa-fatwa yang orang awam sudah terpengaruh oleh fatwa-fatwa yang bertentangan dengan sunnah. Contohnya, di dalam sunnah itu Allah tidak punya tempat. Allah tidak bertempat. Sementara fatwa yang datang, Allah di atas arsy. Bila kita yakini Allah di atas arsy, berarti Allah bertempat. Kita sudah keluar dari orang yang bertauhid. Banyak lagi fatwa-fatwa yang keliru. Tidak boleh baca bismillah di ayat, tidak boleh kunut di waktu subuh, tidak boleh berdoa bersama-sama. Banyak fatwa itu. Tetapi bila kita kembali kepada sunnah, tahu kita sunnah Nabi, cinta kita kepada sunnah Nabi, dengan mempelajari sejarah kehidupan beliau, kita tidak goyang, tidak bisa terpengaruh dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau memang Nabi Muhammad kita jadikan ikutan, kita harus berpijak di atas garis-garis yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad. Tidak cukup kita bilang dengan ucapan mengikut sunnah Nabi, berpedoman kepada Nabi. Kalau betul-betul kita berpedoman kepada Nabi, mengikuti sunnahnya,
kita berada di atas garis yang digariskan beliau. Apa yang beliau gariskan? Dasar hidup. Kita orang yang beriman ini punya dasar dalam kehidupan. Sama dengan bangunan, punya sendi, punya sandi. Lai bisa bangunan kokoh kalau tidak bersandi? Tidak. Begitu pula kita hidup tidak akan kokoh, terumbang-ambing. Datang orang menarik ke kiri kita. Datang orang menarik ke kanan kita. Karena kita tidak punya pondasi. Apa itu asas? Asasul hayah. Sandi kehidupan adalah tauhid. Itu garis yang digariskan Nabi. Sandi dalam kehidupan ini, pondasi dalam kehidupan ini adalah tauhid. Tauhid adalah satu keyakinan yang tidak ada ragu-ragu lagi. Seluruhnya Allah yang menentukan. Yang menjadikan Allah. Yang menghancurkan Allah. Yang menghidupkan Allah. Yang mematikan Allah. Yang menyehatkan Allah. Yang menyakitkan Allah. Yang menggerakkan Allah. Yang mendiamkan Allah. Tidak ada seorang pun makhluk yang berfungsi. Hanya kita berusaha. Tuhan telah menunjukkan jalan. Ini jalan ke surga. Ini jalan ke neraka. Kita tahu jalan surga ini, jalan ke neraka ini. Kita bisa berusaha. Kemana usaha kita? Jalan surga kita usahakan, di surga kita sampai. Jalan neraka kita tempuh, di neraka kita sampai. Usaha kita punya. Walaupun dijadikan Tuhan usaha, tapi usaha terbangsa kepada kita. Maka kita diberi amal, diberi pahala beribadat karena usaha kita. Kenapa kita diberi dosa berbuat salah? Karena usaha kita. Sebetulnya tidak ada yang kita pada hakikat. Sembahyang tidak bisa kita sembahyang. Sembahyang itu terdiri dari berdiri, rukuk, sujud, duduk. Tidak bisa kita berdiri kalau tidak didirikan Allah. Tidak bisa kita rukuk kalau tidak dirukukkan Allah. Tidak bisa kita sujud kalau tidak disujudkan Allah. Tidak bisa kita berbicara kalau tidak dibicarakan Allah. Di mana kita berhak mendapat pahala? Tidak berhak kita dapat pahala. Tapi oleh karena karunia Tuhan, karena kita merasakan bahwa kita berusaha, disitulah kita diberi pahala. Begitu sebaliknya, dosa. Karena kita merasakan ini dosa, kita kerjakan, disitulah kita dapat iqab. Jadi, yang tauhid itu adalah seluruhnya kita yakini Allah yang menentukan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Dengan Allah. Ini perlu beres ini. Perlu mantap. Kalau ketauhidan itu tidak sempurna, ibadat tidak akan diterima Tuhan. Jangan ragu-ragu. Dan ini mahal. Akidah dan tauhid ini mahal. Lebih mahal dari nyawa. Apalagi dari harta. Apa buktinya bapak-bapak ibu-ibu? Bahwa tauhid lebih mahal dari nyawa. Apa tadi dasar kita? Dasar hidup tauhid. Kalau memang kita menjadikan Nabi Muhammad menjadi ikutan kita, maka dasar hidup kita adalah tauhid. Tauhid lebih berharga dari nyawa. Kenapa demikian?
ada seseorang raja kafir. Dia mendakwakan dirinya jadi Tuhan. Tapi ada pawangnya. Anam pawang kan? Pawang ku kan ya? Nah? Dukunnya. Tulang punggungnya di belakang. Pawangnya. Punya pawang. Siapa pawangnya? Tukang sihir. Pada satu waktu tukang sihir itu sudah tua. Apa katanya kepada raja? Wahai raja, carilah anak muda yang jenius, hebat, maka akan saya ajarkan ilmu ini kepada anak muda. Kalau saya mati nanti, inilah jadi pawang engkau lagi. Akhirnya raja mencari, dapatlah anak sesuai pula dengan ibu dan ayahnya, diantarkan berguru ke tempat orang tukang sihir. Belajar sihirlah anak ini. Antara rumah dan tempat guru yang mengajarkan sihir memang agak jarak. Berjalanlah pagi, pulang balik, berjalanlah anak ini. Kebetulan di tengah jalan, dekat jalan ada Saumaah, surau pendeta Nasrani, ulama Nasrani yang tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa. Apa yang diajarkan di surau itu? Ketauhidan ini. Maka anak muda mampir ke situ. Akhirnya ilmu yang diajarkan rahib Nasrani ini berkenan di hati anak muda ini. Maka dia katakan kepada rahib tadi, wahai tuan rahib, tuan guru, saya ingin belajar ilmu yang engkau ajarkan ini, tapi saya diserahkan oleh orang tua berguru sihir. Bagaimana caranya aku belajar dengan engkau? Kata rahib, itu mudah. Bila engkau pergi, singgah dulu. Bila engkau pulang juga singgah. Baiklah katanya. Dilaksanakan. Kiranya ada resikonya. Terlambat tiba di rumah, orang tua marah. Terlambat tiba di tempat guru tukang sihir, guru marah. Payah ya. Disampaikan pula ini kepada tuan gurunya. Wahai tuan guru, sudah saya amalkan apa yang tuan guru katakan, tapi ada resikonya. Terlambat di tempat guru, guru marah. Bagaimana lagi? Begitu kata rahib. Kalau engkau lambat sampai di rumah tukang sihir, katakan kesibukan di rumah. Ibu dan ayah menyuruh sesuatu, terlambat. Kalau terlambat di rumah, katakan tukang sihir lama memberikan pelajaran, terlambat pulang. Disuruh berdus, boleh udah tahu? Pisulah. Ya nak. Dusta yang memberi manfaat lebih bagus daripada benar yang memberi mudarat. Tapi jangan dipagadang surahnya. Hedu tu kau ndak bado asal manfaat. Tu baca nama sih tu jangan. Sesuai pula dengan syarat berdusta. Akhirnya dilaksanakan begitu. Muluslah jalannya. Lama-lama mantaplah. Ilmu yang diajarkan rahib ini mantap.
Salah satu yang diajarkan rahib, bila akan melaksanakan sesuatu, bacalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bismillah? Ya, dengan nama Allah. Nama itu kan tidak bisa menentukan. Dengan orang yang dinamai dengan Allah. Mangasen bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak jauh Allah tidak bisa. Jadi keyakinan kita membaca bismillah itu dengan Allah. Apa saja terlaksana dengan Allah. Kalau tidak dengan Allah tidak bisa. Begitu makrifat dan keyakinan kita dalam membaca bismillah. Jadi pada satu hari ada orang berkumpul. Ditanyakan oleh anak muda ini, kenapa berkumpul? Itu binatang buas. Itu binatang buas melarang kami lewat. Apa kata anak muda? Sekarang saya uji ilmu yang dua ini. Ilmu yang diajarkan oleh ulama tukang sihir dan ilmu yang diajarkan oleh rahib ini. Sekarang saya uji mana yang benar. Diambillah batu, kecil atau sama dengan ampu jari ini. Sedangkan yang akan dilempar tuh binatang buas. Diambil batu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim sampai di binatang buas mati. Maka yakinlah anak muda ini, ilmu yang diajarkan rahib inilah yang benar. Maka tidak lagi diingat-ingat ilmu sihir tadi. Akhirnya dia terkenal seorang dukun yang mahir, terkenal dia. Kemudian adalah orang buta di samping rumah raja atau tetangga raja. Buta. Apa kata si buta tadi? Antarkan saya kepada anak muda yang berguru sihir. Kabarnya sudah mahir sihirnya, pandai menyehatkan orang sakit, bisa menyalangkan mata orang buta. Yang masyhur ilmu sihir, hebat ilmu sihirnya. Itu yang masyhur. Dibawalah orang buta ini kepada raja, kepada anak muda. Mula-mula dibawa ada yang membimbing. Setelah sampai dia anak muda, apa katanya? Wahai anak muda, sihatkan mataku. Berapa ongkosnya saya beri? Orang kaya, dia buta tapi kaya. Sihatkan mataku ini, berapa ongkosnya saya bayar? Apa kata anak muda? Saya tidak pandai pak. Saya tidak pandai membuat mata buta ini bisa melihat. Cuma kalau bapak mau beriman kepada Allah, saya doakan kepada Allah agar Allah menyihatkan mata bapak. Dikata orang ini, asal mata saya sehat, apa syarat saya terima? Jangan bapak bertuhan juga lagi kepada raja. Tidak ada makhluk ini yang patut jadi Tuhan. Yang Tuhan itu ada Allah. Berimanlah bapak kepada Allah. Bacalah 2 kalimah syahadat. Yakin orang tua tadi, orang buta tadi, tidak ragu-ragu lagi dia baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah wa nabiyullah. Nabi Muhammad belum ada ketika itu. Satu didoakan. Alhamdulillah nyalang matanya. Gembira dia. Tentu ya gembira ya. Si buto nanjolong nyalang, ada.
Si pontong jolong bacincin, tak tanggung dia. Pulang, tidak ada bimbing lagi. Terus pulang sendirian, tidak ada bimbing lagi. Apa kata raja? Bertemu dengan raja. Bagus anak muda itu ya, mahir ilmunya ya, hebat sihirnya sehingga nyalang mata engkau ini. Kata si buta yang nyalang itu bukan dia yang menyehatkan. Siapa yang menyehatkan kata raja? Allah. Allah pencipta alam semesta ini. Langsung ditampar oleh raja. Oleh raja yang menjadikan Tuhan ditampar. Diasap, diazab, disiksa. Namun dialah menahan azab dan siksa. Karena tauhid dan iman lebih berharga di segala-galanya. Akhirnya dipanggil anak muda tadi. Anak muda yang berguru sihir tadi dipanggil. Sudah disaksikannya, maka si buta yang nyalang tadi diletakkan di atas meja, digergaji. Berapa kuatnya bunyi gergaji, begitu pula kuatnya kalimah ahad, ahad, ahad. Allah satu, Allah satu, Allah satu. Belah dualah, mati, meninggal dia. Begitulah berharganya tauhid darinya. Dewat mana barago tauhid pada warato. Waktu sembahyang masuk kerajo sayang lama, namanya tinggalkan. Sembahyang tinggal atau kerajo. Aku iman awak. Ukur keimanan sehingga mana iman baru. Kemudian anak itu lagi disiksa oleh anak muda. Ndak tahan. Siapa gurumu? Sedangkan dia berjanji dengan gurunya. Setelah dia melempar binatang buas tadi, apa kata gurunya? Engkau lebih mulia dari aku. Tapi engkau nanti akan ditemui oleh satu persoalan. Kalau engkau disiksa nanti aku jangan ditunjukkan guru engkau. Jangan dikatakan aku yang mengajarkan ilmu. Dibuat janji dengan anak muda tadi. Tetapi karena dia azab dan siksa, terpaksalah anak muda ini menunjukkan gurunya. Sampai dijemput gurunya tadi oleh raja, rahib tadi. Akhirnya dibunuh pula dekat anak muda tadi. Digergaji pula ini. Sudah dua. Gurunya biar mati dari tauhid hilang. Orang yang baru buta tadi, orang yang baru nyalang tadi kan baru dia. Biarlah nyawa habis pada iman hilang. Baru dia masuk Islam. Baru dia beriman. Tapi sudah kokoh. Kalau sekarang banyak orang sudah lama beriman tapi tidak kokoh. Kecuali awak nanado kok. Ya. Jadi kata raja, kembalilah kamu, buanglah ilmu keyakinanmu itu. Kata raja, anak muda ini, tidak mau anak muda ini, anak kecil, tidak mau nukan-nukan, disiksa lagi, tapi akan dibunuh sayang raja ini. Anak muda, awak gagah loh, kan dibunuh sayang raja. Diperintahlah anak buah raja, antarkan dia ke bukit yang tinggi, lemparkan dia ke dalam jurang yang dalam. Dibawalah oleh anak buah raja ke bukit yang paling tinggi, jurang yang paling dalam. Sampai di bukit, apa kata anak buah raja? Wahai anak muda, hai Abdullah, kembalilah engkau bertuan pada raja. Kalau tidak, terpaksa kami melemparkan ke dalam jurang ini. Biarlah. Saya tidak kembali, saya tidak kembali. Tuhan saya tetap satu. Sudah berusaha anak buah pengawal raja akan melemparkan anak muda. Anak muda berdoa. Duanya pendek.
Allahumma kfinihim bima syi'ta. Wahai Allah, tahan kerajaan mereka ini dengan apa yang kau kehendaki. Anak muda diangkat Tuhan, berdiri dia di udara. Setelah anak muda diangkat, bukit tadi gempa, maka pengal raja itu bergulingan jatuh ke dalam jurang. Telah jatuh berguling ke dalam jurang, mati semuanya, bukit tenang, anak muda ditarik ke bawah oleh Allah. Berjalanlah anak muda pulang, ditemui raja paling dulu. Wahai Tuan Raja, anak buah Tuan Raja telah mati di dalam jurang yang dalam. Marah raja? Apa pula katanya lagi? Raja, dicari pula lagi anak buah. Antarkan dia ke lautan, ke tengah laut. Dibawalah anak muda ini ke tengah laut. Sampai di tengah laut, apa katanya? Kembalilah engkau, bertuhan kepada raja. Kalau tidak, terpaksa engkau kami tenggelamkan di laut ini. Biarkan. Kalau Allah tidak izin, tidak akan bisa terlaksana. Berdoa pula anak tadi, Allah makfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tahan mereka ini dengan apa yang kau kehendaki. Akhirnya anak muda diangkat Tuhan ke atas, maka angin datang, maka sampan-sampan berputar-putar, diputar oleh angin. Akhirnya pengal raja tenggelam semuanya ke lautan. Setelah tenggelam, angin tenang, laut tenang, maka anak muda mengambil sampan, dia keluar dengan selamat. Kemudian langsung ditemui raja. Wahai Tuan Raja, anak buah Tuhan telah tenggelam semuanya. Panik raja. Apa kata anak muda ini hatinya? Biar saya mati. Asal beriman orang senegeri ini, biarlah saya mati. Itu pikirannya lagi. Wahai Tuan Raja, memang Tuhan menginginkan aku mati. Iya Raja. Kalau memang Tuhan menginginkan aku mati, kumpulkanlah rakyat semuanya di padang yang satu. Jangan tinggal seorang juga. Di tengah padang itu tanamkan, tancapkan pancang, dan ikat aku di pancang itu. Dan kemudian panah aku di tepi tanah lapang itu. Tapi setelah orang banyak ini, di saat Tuhan memanah aku, baca Bismillahi Rabbil Gulam, dengan nama Allah Tuhan anak muda ini. Dilaksanakan oleh raja. Disiarkan besok berkumpul. Kumpul raja lah namanya. Takut orang. Tidak. Sedangkan oleh negara itu takut orang. Pilih raja. Tidak. Setelah dipanah, tibalah di kepala anak muda ini. Pecah kepala anak muda. Mati dia. Apa kata orang banyak? Amantu billahi rabbil gulam. Aku beriman dengan Allah Tuhan anak ini. Beriman langsung. Itulah ceritanya Ashabul Ukhdud. 5 ukhdud tu. Surah ada. Was-sama'i zatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ada. Itu. Jadi lebih berharga tauhid daripadanya nyawa. Inilah dia dasar hayat. Asasul hayat, dasar hidup adalah tauhid. Kalau kita hidup tidak bertauhid, sama dengan rumah tak punya pondasi, akan goyanglah. Sedikit musibah goyang, sedikit yang tak disenangi goyang, kepala pening, dada sempit. Tapi kalau tauhid kokoh, no problem, tidak ada masalah. Ibu-ibu lagi banyak rusuh.
Hah? Nama banyak rusuh juga buat. Anan rusuhan. Hah? Apa anda pulang? Yang terjadi itu sudah ditakdirkan Allah. Nggak guna rusuh. Sakit, ya Allah sudah takdirkan. Barakali wak sakit salamui duit, Allah sudah takdirkan Allah. Tanggal bara datangnya sakit, tanggal bara hilangnya, lah sudah takdir Tuhan. Siasa mau be dah kecegak terus. Kalau Tuhan mentakdirkan sakit hari Selasa dan akan disihatkan hari Selasa, siasa nak mau be indak kesihat terus kalau tiba di Selasa. Itulah yang tauhid. Bagaimana tauhid itu supaya matang? Tidak ada lagi. Dasarnya, induknya akidah 50, sifat 20. Bila kita mendalami sifat 20, aman hidup di dunia ini. Sementara itu yang dilengahkan orang kini. Abai. Kalau berbuat sunat banyak orang. Puasa sunat banyak, sembahyang sunat banyak, tapi memperbaiki akidah sulit, jarang orang. Inilah yang pertama. Garis yang digariskan oleh Nabi Muhammad, asasul haya. Apa itu sendi kehidupan? Tauhid. Kalau memang kita mengikuti, kalau memang kita jadikan ikutan kita Nabi Muhammad, kita harus berpijak di garis yang telah beliau gariskan. Salah satu garis adalah asasul haya. Kedua, wazifatul haya. Wazifah, tugas. Apa tugas kita hidup ini? Berlomba-lomba cari dunia? Nah, tugas kita di dunia ini adalah beribadat secara ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kita disuruh oleh Tuhan beribadat ikhlas. Itu tugas kita. Tidak boleh kita beribadat ini mengharapkan sesuatu. Surga pun tidak boleh diharapkan. Kita beribadat ini jangan mengharapkan surga. Ibadat tak akan memasukkan kita ke surga. Ya, kan pernah ya Nabi mengatakan, la yudkhilul jannata ahadun bi'amali, tidak memasukkan oleh akan salah seorang, tidak masuk seseorang akan surga dengan amalnya, bila amali. Walau anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasul, iya, saya tidak bisa memasukkan ke surga. Tetapi walakin yatagammaniallahu birahmatih wa fadlih, tetapi dikelubungi, ditutupi dengan rahmat Allah dan nikmat Allah. Di kita masuk surga itu dengan nikmat Allah dan sayang Allah, bukan dengan amal. Tapi orang yang disayangi Allah itu memang orang yang beramal. Kalau tidak beramal tidak akan disayangi Allah. Itu tugas kita. Di tugas kita Bapak Ibu bukan berkejar-kejar, berlomba-lomba untuk cari dunia. Orang bik rumah rencak, bik rumah rencak itu. Kini ke macam itunya. Kalau orang bik rumah rencak, banyak rencak lu rumahnya pe orang. Kalau nyawa balik tu, balos tu nyawa lagi rencak pada orang. Lomba-lomba orang itu. Sedangkan lupa beribadat. Dia berpayah-payah dari soal dunia. Sehabis pikirannya, sehabis tenaganya. Apa kata Ibnu Ita'allah Al-Askandari? Ijtihaduka fima duminalak
wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Bersungguh-sungguh, berpayah-payah engkau terhadap yang sudah dijamin Allah. Apa yang datang kepada kita di dunia ini tidak lepas dari jaminan Allah. Rezeki jaminan Allah. Sementara kita sibuk menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran terhadap yang telah dijamin. Wa taqsiruka fima tuliba minka. Engkau taksir pada barang yang dituntut dari engkau, yaitu ibadat. Itu dalilun, menjadi tanda dalil di atas buta mati hati engkau, atau pudar cahaya hati engkau. Apa tugas kita? Beribadah. Semuanya yang diberikan kita, yang diberikan Tuhan kepada kita untuk ibadat. Ilmu untuk ibadat, sehat untuk ibadat, harta untuk ibadat, pikiran untuk ibadat, jabatan untuk ibadat. Jangan dipergunakan menurut nafsu kita. Dibekali kita ini, disuruh kita beribadat. Tidak sekedar suruhan, diberi pula fasilitas untuk beribadat. Nah, sekarang fasilitas itu disalahgunakan. Ongkos kita beribadat itu diberi Tuhan ongkos untuk ibadat, tapi kita salah gunakan. Kadang-kadang dipergunakan ongkos untuk mendurhakai Tuhan. Dengan nikmat Tuhan kita durhakai Tuhan. Coba bayangkan. Marah Tuhan apa tidak? Marah. Itulah maka dikatakan ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu kebun akhirat. Mencari bahagia di akhirat memang di dunia ini. Ada akhirat setelah kita agak ikoi. Ndak muah terus. Akhirat lo detong, sinan lo detong. Ndak muah terus. Aku na dunia ko mazrah. Tapi adalah dunia yang buruk. Dunia yang mazrah, dunia yang menjadikan fasilitas untuk ibadat. Tapi ada pula ad-dunya jifatun kazrah wa talibuha kilab. Hadis Nabi. Dunia itu bangkai yang kotor, yang mencarinya anjing, kata Nabi. Kalau orang betul-betul menghabiskan pikiran tenaga untuk mencari dunia sehingga lupa beramal beribadat, itu ndak orang gitu. Ujuhum ujuhul adamiyin wa qulubuhum qulubul bahaim. Mukanya yang muka manusia, tapi hatinya sudah hati hewan ternak. Itu kata Nabi itu. Hadis kedua-duanya. Jadi apa tugas kita? Beribadat. Kita dibekali, diberi fasilitas, diberi ongkos untuk ibadah. Ibadat itu ada dua. Ada namanya ibadah mahdah atau ibadah yang lazimah. Ada pula ibadah yang muta'addiyah. Ibadah yang lazim kita saja yang beruntung. Sembahyang sunat, puasa sunat. Ya. Ada ibadah yang melampau manfaatnya untuk orang lain. Kita berpahala, orang dapat manfaat pula. Itu namanya ibadah muta'addi. Menolong orang, bersedekah kepada orang, menyelesaikan urusan orang. Ya betul. Itu ibadah namanya muta'addi. Mana yang besar nilainya? Besar nilai ibadah yang muta'addi dari ibadah yang lazim. Yang syaratnya satu, ikhlas. Biar ibadah yang lazim, biar ibadah yang muta'addi, syaratnya ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak ada artinya. Tidak bisa diterima. Tidak bisa bertemu kita dengan ibadah kita di akhirat nanti. Kalau tidak ikhlas. Jadi tugas beribadah secara ikhlas.
Dan ibadah itu bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang lahir dengan ibadah? Ibadah melahirkan akhlak. Kalau ibadah tidak melahirkan akhlak, itu belum tentu terima. Ya. Dan ibadah melahirkan hati bersih. Ibadah banyak tapi hati kotor, tidak bermanfaat. Bersih hati itu berguna. Lebih-lebih lagi berguna di saat kita meninggal dunia. Di saat kita akan meninggal dunia, 3 saja yang perlu. Sembayangnya tidak tahu kita itu. Di waktu sakarat maut, di waktu malaikat Jibril, malaikat namanya nyawa? Israel. Di waktu malaikat Israel mencabut nyawa. Bila ada yang 3 itu, alhamdulillah, aman kita. Mana yang 3? Sifaul qalbi anil adnas, bersihnya jiwa dari sifat yang kotor-kotor. Dangki ndak ada, iriati ndak ada, takabu ndak ada, cinta dunia ndak ada, panjang angan-angan ndak ada, ria ndak ada. Segala sifat yang buruk-buruk habis. Yang kedua, insuhu bizikrillah, jinaknya hati berzikir kepada Allah, sedang berzikir. Sedang jinaknya berzikir, hati bersih, jinak berzikir. Yang ketiga, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Di saat yang 3 itu berpadu, di saat kita meninggal dunia, itulah mati husnul khatimah. Tidak singgah-singgah di neraka. Bakat tapil masa serugo. Dia ketujuh bakat tapil masa serugo. Tembakan masa serugo. Gitu. Tapi mungkinkah yang 3 itu terjadi waktu itu? Kalau tidak dilatih semenjak hari ini, tidak mungkin. Jadi bagaimana kita membersihkan jiwa kita? Bagaimana zikir jinak? Bagaimana cinta kepada Allah? Sejak sekarang kita tanamkan. Mudah-mudahan berlanjut di saat kita sakaratil maut. Kemudian ada lagi ibadat zahir, ibadat batin. Jangan zahir saja beribadah, batin-batin beribadah. Kita baca subhanallah, kita baca alhamdulillah, kita baca Allahu Akbar, tapi lidah saja yang berbicara, hati tidak ikut. Itu tidak beribadat batin. Zahir batin beribadah. Zahir beribadat, hati batin beribadah. Apakah ibadat batin yang paling mulia? Ibadat hati yang paling mulia, dia merasakan dia bersama Allah di mana saja dia berada. Lai betul. Dia takkan atau nalah di mabarado. Hah? Sampai jasa ngampe waktunya doyo. Apa ketiga ke semua luar dah ada. Jadi iman tadi dalam satu hadis, innal mu'mina iza dakhalan nara, orang mukmin bila masuk dia akan surga, yasirullahu sawabat tauhid safina, Allah jadikan pahala tauhid, pahala iman menjadi sampan. Wal Qur'anu hablu, Quran talinya. Wassalatu syira'u, sembayang itu layarnya. Wal Mustafa malahu, Nabi Muhammad nakodanya. Dikatiko melalui neraka, awak beradu date kapal, pengemudinya Nabi Muhammad.
nakoda yang paling bijak. Wal mu'minuna yajlisuna 'alaiha salimina. Orang mukmin duduk di atas sampan sehat selamat. Kemudian itulah maksud kata Allah, summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian melepaskan kami segala mereka yang takwa. Tidak karam di neraka. Sampai ke saru. Itu maka karena itu bila kita mengana itu mengingi hadis kata Tuhan, tidak mau digoda setan. Nah, kemudian setan masuk yang kedua, janjikan tadi taswif. Kalau kita menang tidak bisa digoda setan, beruntunglah. Apa yang menjadikan kita menang? Teringat kata Nabi. Apa kata Nabi? Badiru bil amal. Bersegeralah kamu beramal. Janjikan. Hal tanzuruna illa faqran munsia. Tidak ada lagi yang kamu tunggu kecuali kemiskinan yang melupakan. Kini awak serang kayu. Amal di waktu kaya itu laksanakan. Apa amal waktu kaya? Bersedekah, berwakaf, naik haji, korban. Bisakah ibadat kita hadiahkan kepada orang? Bisa? Tidak. Cuma kita doakan kepada Allah, itu yang bisa. Ya. Contohnya kepada orang mati. Kita baca tahlil. Kita doakan kepada Allah. Ya Allah, sampaikan semisal pahala tahlil ini kepada si anu. Bisa? Bisa. Itu mana bisa. Ibadat orang hidup bermanfaat untuk orang mati. Ini asas yang kedua. Yang ketiga, garis yang digariskan oleh Nabi namanya marja'ul hayah, pedoman hidup, tempat kembali, tempat rujuk hidup, rujukkan hidup. Apa pedoman awak? Apa pedoman hidup? Tak KBHN dah. Pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah. Itu pedoman hidup. Apa saja yang akan kita laksanakan, pedomani Al-Quran, pedomani hadis, pedomani sunnah. Sunnah berbeda dengan hadis. Ya, hadis khas sunnah umum. Kalau yang hadis perkataan Nabi, kalau yang sunnah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ikrar Nabi. Tak lepas dari itu. Tidak ada pedoman selain yang dua itu. Kalau dipedomani selain yang dua membawa kita sesat. Itu maka Nabi mengatakan di saat beliau meninggal dunia. Apa tanya orang? Ila aina narja ya Rasulullah. Kalau engkau hari ini awal akhirat, engkau hari ini akhir dunia, engkau hari ini. Ila aina narja ya Rasulullah. Kemana kami akan kembali lagi? Apa kata Rasul? Taraktu fikum wa izaini samitan wa natiqan. Aku tinggalkan kepadamu dua orang guru. Walaupun aku sudah meninggal, ada dua orang guru aku tinggalkan. Satu guru pandai membaca Al-Quran, bisa dibaca Al-Quran. Satu guru yang tak bisa dibaca, maut, mati. Bila meragukan satu masalah, lihat Al-Quran. Bila hati sudah kesat, lagak malih-malih hati beribadat, karena abadan kemati. Ya, kalau malih tiba malih-malih hati, bosan-bosan hati ibadat, karena kemati. Itu.
Mati itu ibu-ibu, bapak-bapak, pintu. Pintu ke sarugo mati yo, pintu ke neraka mati yo. Sebelum mati nak masuk dalam sarugo. Sebelum mati lu masuk ke neraka. Dan dalam hadis yang lain, taraktukum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua pekerjaan. In tamassaktum bihima lam tadillu abada. Kalau berpegang perang dua itu tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada perang lain. Kalau berpedoman ke perang lain, tanggung resiko. Tanggung resiko, penderitaan tanggung sendiri. Kini nama nan percaya orang. Kasunah Nabi orang percaya. Kepada kata orang tua-tua. Akak orang tua ibu tidak boleh kawin antara duk tubah. Yo. Aduh teriau. Dinda kan orang benar itu. Antara kutubah bulan Syawal sudah kutubah hari Fitir, sebelum kutubah hari Raya Adha, itu tidak boleh kawin. Walaupun tak sasakna orang nak kawin, tidak orang kawin. Ya. Kecil saya tu. Sedangkan Nabi Muhammad kawin dengan Aisyah bulan Syawal. Antara dua kutubah. Lancarlah antara dua ibadat. Ya. Aku dindakan antara dua ibadat. Allah kawinnya ndak ibadat Syi'il. Baik benar ya. Jadian kariu kan? Pedoman sunnah, Alkitab sunnah. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Quran itu memberikan pertolongan nanti dan diizinkan dia memberikan pertolongan. Dan Nabi mengatakan dalam hadis, fa'aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fil Quran yaqillu barakatuhu yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu. Perbanyaklah Quran dibaca di rumah kamu. Membaca lebih ibadat, apalagi di pedomani. Maka rumah yang tidak dibacakan Quran di rumah itu sedikitlah kebaikannya. Banyaklah bagaimana sedikit kebaikan? Rumah tidak dibaca Quran sakit kebaikannya, banyak keburukannya. Waduh, batinju di rumah tu. Ya nak, bahasa lisia di rumah tu. Kadang-kadang suami istri bercakap di rumah tu. Itu tanda tidak ada. Sedikit. Banyak kejahatan. Ipa banyak cukuran jauh. Lah kali tamat Quran sama duit. Sama duit lah kali tamat Quran. Alhamdulillah lai keteo katam Quran saya. Ya dah. Dan Quran itu lagi pernah Nabi mengatakan, innal qalba yasda kama yasdaul hadid. Hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Sebuah sah dapat apa pisau putih-putih. Lasa putih-putihnya pisau celataan enggak semalam. Le putih ayo. Hendak kuning. 2 malam? Sebulan? Aman tulati. Berkata orang, fama jilauha ya Rasulullah. Apa pembersihkan karat itu? Tilawatul Quran wa zikrul maut. Baca Quran, ingat kematian. Itu bersih. Tak nyebut jauh mati dah, dan kemati. Nonton tak? Ya dah. Man ja'alal Qur'ana amamah. Orang yang menjadikan Quran di hadapannya, di pedomaninya,
saqahu ilal jannah. Ditarik dia oleh Quran itu ke surga. Berarti dipermani. Quran itu maka bisa jadi pertunjuk kita pedomani Al-Quran. Kalau lafadznya sekedar ibadat, membaca Al-Quran ibadah, tapi belum tentu membawa kita baik. Malah kita yakini, kita tahu isi Al-Quran, kita pahami isi Al-Quran, baru membawa kita Quran hudan, pertunjuk. Wa man ja'ala khalfahu qadahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, tidak diperbannya Al-Quran itu, ditarik dia oleh Quran ke neraka. Jadi itulah, jadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian uswatul hayah, ikutan hidup, itulah Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itulah ikutan hidup. Apa garis yang digariskan, kita ikuti. Kenapa ikutan? Nabi Muhammad itu orang yang maksum, terpelihara dari dosa. Hati dan jiwa Nabi Muhammad sebaik-baik jiwa. Tak ada jiwa yang paling baik atau hati yang paling baik daripada hati Nabi Muhammad. Kemudian teman hidup. Doa Laila teman hidup Leo. Siapa teman hidup Pak? Laila surah tak teman hidup. Teman hidup pernah rumah yo. Nah itu dah. Teman hidup orang mukmin. Asal orang mukmin teman kita. Innamal mu'minu orang mukmin bersaudara. Walaupun berbeda kulitnya, berbeda logatnya, namun bersaudara. Tak boleh. Man azza mu'minan faqad azani, wa man azani faqad azallah, wa man azallah falyatabawa maqadahu finnar. Siapa yang menyakiti aku berarti siapa yang menyakiti orang mukmin berarti menyakiti aku. Siapa yang menyakiti aku itu menyakiti Allah. Siapa yang menyakiti Allah cari tempat duduk dalam neraka. Orang mukmin teman awak. Tak boleh kita niaya menganiaya, jatuh menjatuhkan, buruk memburukkan, caci mencaci, tak boleh. Kemudian musuh. Siapa musuh kita dalam hidup ini? Ibu-ibu, siapa musuh ibu-ibu? Hah? Setan. Yo. Enggak pembayan dah yo. Aduh, siapa musuh ada? Pembayan ni musuh ada din. Sehingga tinju ke pasal. Tak malu ke pasal tinju dia. Siapa tinju pasal ke pembayan? Nunjuk saya tak. Musuh kita itu iblis. Bangko musuh awak iblis. Nyolah menyatakan di hadapan Allah. Wa izzatika wa jalalika ya Rabb la azalu aghwa ibadak madamat arwahum fi ajsadihim. Wa izzatik wa jalalik, demi kemuliaan engkau dan ketinggian engkau dan kebesaran engkau ya Allah, aku akan selalu menyesatkan budak engkau selama rohnya dalam tubuhnya, selama hidup. Di masa awak digoda setan. Dalam sembahyang pun digoda. Sehingga setan mencari helah supaya sama-sama jonyo masuk neraka. Kalau Tuhan menyuruh hak beribadat, setan mengambil ibadat. Ya, larangnya ibadat. Alun tuan ibadat kau ini. Tak ada kelebihan orang beribadat dan tak beribadat. Kadang-kadang orang tak beribadat kayu.
Kadang-kadang orang tak beribadat sehat-sehat. Awak nak beribadat banyak sakit-sakit. Di mana letaknya orang cak ni ibadat? Itu janji setan. Ayo doa ayo. Ayo lo ini. Tapi kalau orang lain dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, nyu akan menjawab. Nyu akan menjawab. Inni muhtajun ila zalik. Jidda. Aku memang berhajat kepada ibadat. Ya. Sebab karena kita disuruh mencari bakal. La budda minat tazawud min hazid dunyal faniyah lil akhirah allati lan qida'ala. Itu jawabnya dia. Ajab dia. Pasti cari bekal di dunia ini untuk akhirat yang tidak ada putus-putusnya. Akhirat itu abadi. Jadi mundur setan, mundur. Akhirnya ditambah lagi banyak pula alasan orang ini. Apa alasan? Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sungguh sebaik-baik ongkos itu takwa, ibadah, imtisalul awamir, wajtinabun nawahi. Kemudian lagi apa kata Nabi? Dalam satu hadis kata Nabi Muhammad bagi sahabat beliau yang bernama Abi Dzar. Apa kata beliau kepada Abi Dzar? Ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amir. Wahai Abu Dzar, perkokohlah sampanmu. Lautan yang akan direnangi itu sangat dalam. Apa yang maksud dengan sampan? Iman. Apa yang dimaksud dengan lautan? Neraka. Dalam lautan neraka itu. Pada satu hari Nabi sedang ceramah-ceramah dengan sahabat beliau. Tiba-tiba datang, terdengarlah dentuman. Dentuman. Kata Nabi, tahukah kamu dentuman apa itu? Kata sahabat, tidak. Baru jatuh 70 tahun yang berlalu, batu dijatuhkan ke dalam neraka. Baru hari ini sampainya. 70 tahun jalan batu berat, banjir itu, baru sampai di neraka. Begitulah dalamnya neraka. Tidak bisa dilalui kalau tidak sampan. Apa sampan? Iman. Setelah apa lagi? Ya bazar. Fa'aksiriz zada fa inna safara ba'i. Perbanyaklah ongkos hai Abazar. Perjalanan jauh. Apa jalan? Akhirat. Kemana kita berjalan? Per akhirat. Apa ongkosnya? Ibadah. Perbanyaklah ongkos karena perjalanan jauh yang akan ditempuh. Ibadah. Wa aqlilil hamulata fa inna tariqa sedikitkanlah beban. Jalan yang kandali mukhawaf berbahaya. Wa aqlilil hamulata fa inna tariqa mukhawafun. Sedikitkanlah beban. Jalan yang dilalui berbahaya. Apa maksud beban? Dosa, tobat. Wa akhlisil a'mala fa innan naqida basir. Ikhlaslah engkau beramal, maka orang yang tajam pandangannya selalu melihat. Siapa itu? Allah. Bila seseorang mengingat kata Tuhan tadi dan hadis Nabi ini, tidak akan bisa dia digoda setan. Setan menggoda jangan beribadah, tidak akan mau dia kalau tidak ingat. Kemudian
Tuh setan tidak putus asa. Setan itu tidak putus asa. Bila dia gagal dengan cara ini, dia masuk dengan cara yang lain. Apa cara yang lain? Wahai anak Adam, memang ibadah ini perlu, tapi masa kan masih panjang. Waktu zuhur ini masuk jam 1 sampai jam 3 waktu zuhur. Kedua guys memang lebar.